Teman-teman, sekarang waktunya kita tukar kupon online kita dengan hadiah menarik seperti ini. Teman-teman, kita bisa cek kupon kita dan cara menukar kupon di link bawah ini. Kungsi nih ya, kungsi nih, kungsi sinyen. Hai adik-adik Shiny Kids, jumpa lagi dengan pikiran kami di sini. Sebentar kita akan mulai ibadah kita akan berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk satu minggu ini Kau kembalikan kami untuk beribadah online Tuhan. Biarlah Kau berkati kami sekalian Tuhan. Kau berikan kesehatan buat kami semua ya Bapak. Tuhan, sebentar kami mau ibadah, Kau pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, di momen Imlek dan Valentine ini kakak akan mengadakan acara mengumpulkan video adik-adik. Nah adik-adik buat video dengan momen Imlek dan Valentine ya di bulan ini ya. Nanti video adik-adik dikumpulkan oleh kakak-kakak pena yang ada. Nah setiap video yang adik-adik kumpulkan akan ada nilainya adik-adik berupa kupon ya. Yuk kita kumpulkan kupon yang banyak buat tahun ini biar nanti ada bahasa kita bisa tukar dengan hadiah yang menarik. Mau ya adik-adik ya? Tunggu loh videonya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.
Iya, Deden, iya. Sekarang jangan takut lagi ya. Kan ada Tuhan Yesus bersama-sama Deden. Ya udah, Kakak Yuni kan ini mau mulai ibadah. Deden juga ibadah juga ya, sama-sama dengan adik-adik Shining Kids. Ya udah. Dah, bye Deden. Tuhan Yesus memberkati ya, Den. Aduh, Deden. Hai, selamat pagi adik-adik Shining Kids. Gak terasa ya, kita udah 1 minggu lagi nih. Dan kita ketemu lagi dalam ibadah Shining Kids. Nah, adik-adik, maaf ya, Kakak Yuni telat nih datangnya. Karena tadi terima telepon dari si Deden. Deden lagi ketakutan. Dia ditinggal papa mamanya pergi. Jadi dia ketakutan terus telepon Kakak Yuni deh. Adik-adik, ayo siapa adik-adik yang di sini yang pernah ketakutan? Pasti semua pernah ketakutan. Ketakutan kenapa? Ada yang pasti pernah ketakutan ditinggal sendirian kayak Deden. Terus pas kamar gelap mati lampu. Terus mendengar suara petir. Lagi hujan suara petirnya gede sekali, ketakutan. Nah, adik-adik apa yang adik-adik lakukan kalau ketika takut? Kakak Yuni tahu. Pasti ada yang ngumpet di kolong tempat tidur, ya kan? Terus ada yang teriak-teriak panggil mama, "Mama, Papa, aku takut nih." Ya kan? Terus ada yang berdoa enggak? Minta pertolongan Tuhan Yesus. Nah, kali ini Kakak Yuni bercerita tentang Raja Yosafat. Yuk, mau dengerin nggak? Oh iya, siapa yang tahu kisah tentang Raja Yosafat? Nah, adik-adik kalau yang suka rajin baca Alkitab pasti tahu itu siapa Raja Yosafat. Ayo, siapa yang rajin baca Alkitab? Wah, Kakak Yuni yakin pasti anak-anak Shining Kids semuanya rajin-rajin baca Alkitab. Iya, kita harus rajin baca Alkitab. Kakak Yuni kalau baca Alkitab itu kayak baca buku cerita. Seru, menarik, pengennya dibaca terus. Apa sih ini? Habis ini apa sih gitu. Terus ada jagoannya, siapa yang menolongnya. Semua ada di Alkitab ini. Nah, adik-adik, yuk kita semua belajar Alkitab, baca Alkitab, ya. Tapi Kakak Yuni pernah tuh ada satu anak yang bilang, "Aduh, Kak Yuni baca Alkitab tuh males, baca Alkitab tuh ngantuk, terus nggak ngerti, terus namanya susah-susah, aku bacanya susah." Nih Kakak Yuni kasih tahu, nggak apa-apa. Kamu pertama-tama mungkin nggak ngerti, terus kedua namanya susah-susah, panjang-panjang, terus banyak anak-anaknya. Gak apa-apa, tetap kita harus belajar, kita harus baca Alkitab. Nanti Roh Kudus yang akan tuntun kita sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksud di dalam Alkitab ini. Sekarang Kakak Yuni mau bercerita tentang Raja Yosafat ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau tahu cerita Raja Yosafat, adik-adik bisa baca di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai terakhir ayat 37. Nih, ayatnya di sini ya. Oke. Nah, Raja Yosafat itu adalah salah satu raja Yehuda. Dulu kan kerajaan Israel itu pecah jadi 2, ya kan? Satu kerajaan Yehuda, satu kerajaan Israel. Nah, Raja Yosafat ini adalah salah satu raja Yehuda. Raja Yosafat ini adik-adik, dia adalah orang yang taat sama Tuhan.
Dia takut sama Tuhan. Dia cinta sama Tuhan. Makanya Tuhan berkati dia. Pada suatu hari ketika Raja Yosafat duduk-duduk gitu ya di kerajaannya, tiba-tiba ada prajurit-prajurit Yosafat datang menemui Raja Yosafat dengan berlari-lari gitu ya, dengan terpopo-popo dari luar. Prajurit itu memanggil Raja Yosafat. Raja, Raja, tolong. Terus Raja Yosafat bilang, ada apa prajuritku? Terus prajurit itu menceritakan bahwa ada 3 kerajaan yang akan menyerang kerajaan Yehuda. Pada saat itu Yosafat merasa ketakutan. Adik-adik bisa bayangin gak? 3 kerajaan mau menyerang satu kerajaan. Pasti prajurit-prajurit yang menyerang itu kan pasti banyak banget. Sedangkan prajuritnya Raja Yosafat sedikit. Ketakutan gak Raja Yosafat? Pasti dia takut. Lalu Raja Yosafat duduk terdiam dan memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengumumkan ke seluruh rakyat Yehuda bahwa rakyatnya harus berpuasa. Maka prajurit-prajuritnya itu langsung keluar dan memberitahukan kepada rakyatnya. Teng 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 teng. Wahai raja, wahai rakyat Yehuda, ini ada perintah raja yang menyuruh seluruh rakyat Yehuda untuk berpuasa, untuk kita bisa maju berperang melawan kerajaan-kerajaan itu. Lalu semua rakyat Yehuda itu semua pada hari itu berpuasa. Dan mereka semua datang berbondong-bondong menuju ke alun-alun kerajaan untuk menemui Raja Yosafat. Lalu Raja Yosafat itu keluar dan menemui rakyatnya. Tahu nggak adik-adik apa yang Raja Yosafat lakukan di depan seluruh rakyat-rakyatnya? Raja Yosafat itu sujud, lalu dia berdoa. Dia memohon kepada Tuhan. Di tengah ketakutan Raja Yosafat, dia meminta bantuan Tuhan untuk menolong dia, untuk mengatasi rasa ketakutannya. Dan rakyatnya melihat tindakan Raja Yosafat. Ketika Yosafat berdoa, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan, tiba-tiba ada satu rakyat datang ke depan dan berbicara lantang. Jangan takut, hai rakyat Yehuda. Kita akan berperang, tetapi yang berperang adalah Tuhan. Kita jangan takut dan gentar. Wah, langsung Raja Yosafat mempunyai keberanian yang luar biasa saat itu, bahwa Tuhan akan menyertai rakyat Yehuda untuk menang melawan 3 kerajaan itu. Nah, pada saat itu semua Raja Yosafat dan prajurit-prajuritnya bersiap-siap untuk menyerang 3 kerajaan itu. Dan dia meminta puji-pujian, bagian puji-pujian duluan jalan. Ayo, kamu duluan di depan. Puji-pujian buat Tuhan, bermazmur buat Tuhan, ya kan? Nah, pas waktu lagi berjalan itu, prajurit-prajurit Yosafat di perkemahan 3 kerajaan itu, Tuhan berbuat mujizat. Apa itu adik-adik? Tiba-tiba masing-masing prajurit-prajurit itu dari kerajaan yang tiga kerajaan yang mau menyerang itu saling berantem. Nggak tahu gimana caranya tiba-tiba mereka saling
jenggut-jenggutan, saling pukul-pukulan deh satu sama lain. Akhirnya semuanya itu mati, saling bunuh-membunuh. Padahal prajuritnya Raja Yosafat belum menyerang loh. Lalu ketika Raja Yosafat dan prajurit-prajuritnya sudah tiba di perkemahan musuhnya, Raja Yosafat kaget. Kok saya belum menyerang, tapi prajurit-prajurit musuh sudah pada tergeletak mati semua. Di sini Raja Yosafat bersyukur, menyembah Tuhan. Karena apa? Benar, ketika kita ketakutan, adik-adik, ketika Raja Yosafat ketakutan, hal yang pertama dia lakukan adalah dia duduk, dia berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan jawab. Tuhan sendirilah yang berperang. Tuhan sendirilah yang akan menghalau semua musuh-musuh, prajurit-prajurit musuh. Jadi Yosafat datang ke situ tinggal Dia bukan dia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Itulah adik-adik. Nah, sekarang pelajaran apa yang kita dapat adik-adik? Kita belajar dari Raja Yosafat ya. Ketika kalau kita ketakutan, apapun ketakutan yang ada pada saat itu, kita jangan takut, kita jangan lari. Tapi hal yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Minta Tuhan tolong jagai saya. Tuhan tolong lindungi saya. Saya ketakutan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberi keberanian kepada adik-adik semua. Nah, tadi kan si Deden itu kan telepon Kakak Yuni karena ketakutan kan. Terus Kakak Yuni cerita, gak boleh takut karena pasti ada Tuhan. Pasti ada Tuhan yang menyertai, pasti ada Tuhan yang melindungi. Nah, adik-adik juga ya, jangan takut ya sekarang ya. Kalau ditinggal sendirian sama papa mama, kalau di tempat gelap atau dimanapun, kalian tidak boleh takut karena ada Tuhan. Ya betul, ada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kan sudah tahu nih cerita Raja Yosafat. Besok-besok Kakak Yuni gak mau ya denger atau terima telepon yang mengatakan bahwa aduh takut nih Kakak Yuni. Nah, yang Kakak Yuni mau denger, Kakak Yuni sekarang saya berani loh ke tempat walaupun papa mama tinggal saya sendirian di rumah, saya berani loh karena ada Tuhan yang nemenin. Gitu ya adik-adik ya. Oke, sampai di sini dulu ya cerita Kakak Yuni. Nanti kapan-kapan Kakak Yuni cerita lagi dengan cerita yang lain. Ya, oke, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai minggu depan. Bye. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini telah mengajarkan kami untuk jangan takut. Jadikanlah kami anak-anak-Mu sebagai pendengar dan pelaku firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.